Dunia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan dari front perang Ukraina-Rusia. Korea Utara mengonfirmasi telah mengirim pasukan tempurnya ke Rusia untuk membantu Moskow dalam perang melawan Ukraina. Lebih dari 600 tentara Korea Utara dikabarkan tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Aliansi ini langsung menuai kecaman dari dunia internasional, terutama dari tim pemantau sanksi internasional yang menyebutnya ilegal dan provokatif. Apa sebenarnya tujuan Korea Utara? Mengapa mereka mengorbankan pasukannya di medan tempur ribuan kilometer jauhnya? Dan apa yang mereka dapatkan dari aliansi berbahaya ini? Dalam pernyataan resmi pada Senin 2 Juni 2025, Kementerian Luar Negeri Korea Utara membela kerjasama militernya dengan Rusia, menyebutnya sebagai upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia dan Eropa. Kedua negara ini memang telah menjalin hubungan erat sejak masa Perang Dingin. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama mereka melonjak ke level militer langsung, termasuk di dalamnya pengiriman senjata dan amunisi artileri, bantuan sistem pertahanan udara, dan kini penempatan pasukan tempur dari Pyongyang ke Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi oleh Dinas Intelijen Korea Selatan yang menyebut ribuan lainnya juga terluka dan cacat permanen. Artinya, Korea Utara bukan hanya sekedar penonton atau pemasok logistik, tapi telah menjadi bagian aktif dalam operasi tempur darat Rusia. Menurut laporan dari kelompok pemantau sanksi multilateral, pada tahun 2024 saja, kapal-kapal berbendera Rusia mengangkut hingga 9 juta butir amunisi artileri campuran dan peluncur roket ganda dari Korea Utara. Sebagai balasan, Rusia diyakini telah memberikan sistem pertahanan udara dan rudal anti pesawat kepada Korea Utara, sebuah pertukaran senjata besar yang terang-terangan melanggar sanksi PBB. Kerjasama ini langsung menuai reaksi keras dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan 8 negara lainnya. Mereka menyebut hubungan militer Korea Utara-Rusia ilegal dan mengganggu stabilitas kawasan. Namun, Pyongyang menolak tuduhan tersebut dengan pernyataan keras. Pernyataan ini menegaskan bahwa Korea Utara melihat dirinya sebagai bagian dari poros anti-Barat bersama Rusia dan Tiongkok. Kita tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya motif Korea Utara? Berikut beberapa kemungkinan. 1. Balas budi militer. Rusia memasok senjata mutakhir yang tidak bisa diperoleh Korea Utara karena sanksi internasional. 2. Perlindungan politik. Pyongyang butuh dukungan Moskow di Dewan Keamanan PBB. 3. Legitimasi internasional. Dengan terlibat aktif, Korea Utara mencoba menunjukkan bahwa mereka punya peran strategis dalam geopolitik global. 4. Latihan tempur nyata. Bagi Korea Utara, mengirim pasukan ke Ukraina juga bisa menjadi cara untuk mengasah kesiapan militer mereka. Namun, langkah ini sangat beresiko. Selain mengorbankan ribuan nyawa tentara muda, Korea Utara kini menghadapi isolasi internasional yang lebih parah, kemungkinan sanksi tambahan dari negara-negara non-PBB, stigma sebagai negara agresor yang ikut memperpanjang konflik global. Aliansi ini bukan hanya membawa Pyongyang makin dekat ke Moskow, tapi juga makin jauh dari peluang diplomasi dan bantuan ekonomi internasional. Korea Utara kini tidak lagi bersembunyi di balik tirai diplomasi, melainkan terang-terangan terlibat dalam konflik global paling besar di abad ke-21. Mereka kirim pasukan, suplai senjata,
dan tantang komunitas internasional secara terbuka.